warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisca Fauzia dari Provinsi PGSD Surabaya akan melakukan Oke, hai semuanya. Aku Arkadia Zahra. Di sini selaku marketing dari ZNG Cookies Cake and Bakery. Jadi sebelumnya kalau boleh tahu nggak gimana sih latar belakang berdirinya usaha JNJ ini? Oke, jadi dimulai waktu itu tuh tahun 2008. Ibu saya, Ibu Lin Marlina itu memulai di usaha kue kering. Nah, pada saat itu ibu hanya menawarkan dari rumah ke rumah. Kalau kue kering kan identik dengan mau lebaran aja ya. Waktu itu menawarkan dari rumah ke rumah cuma ke tetangga, dan alhamdulillah ada yang order. Yang alhasil di tahun depannya, kan kalau tahun-tahun pertama itu ya paling cuma beberapa kilo ya. Di tahun kedua itu ada satu reseller, dan semakin tahun itu resellernya bertambah banyak. Nah, itu perjalanan di kue kering dengan modal 400.000. Dan untuk di tahun 2014 alhamdulillah pergerakan ZNG ini lumayan naik. Di tahun 2014 kita mempunyai pabrik. Tadinya kan nyatu home industry gitu kan. Nah, kita punya pabrik, yang mana pabrik itu memang hanya digunain pas mau lebaran aja kan. Nah, dari situ ibu berpikir kembali, ini gimana caranya si pabrik ini tidak mubazir. Nah, alhasil di tahun 2016-2017 ibu mendirikan yang kira-kira bisa dipasarkan secara daily setiap hari, tapi bahan dan alatnya itu hampir sama kayak kue kering. Nah, makanya dibukalah atau diciptakanlah si ZNG Bakery ini. Nah, jadi si ZNG Bakery ini mulai dari tahun 2016 ya, dan pada tahun 2018-2019 kita mulai ke Instagram, dan udah banyak istilahnya kayak dari luar juga gitu ya, bukan Amerika aja, yang akhirnya kita membuka store di 2020. Dan di situ ada diversifikasi produk lagi, yaitu cake. Jadi secara singkatnya itu kue kering itu di 2008, terus bakery itu di 2017-2016, dan cake itu di 2020. Selanjutnya apa sih sejarahnya di usaha JNJ? Oke, mungkin dari namanya aja dulu ya. Nama ZNG itu sebenarnya nama dari kedua anak owner. Jadi Zahra itu saya, Al-Fatihah Zahra, dan J-nya itu Jundi, Arif Muhammad Oka Jundi. Jadi ya dari nama itulah ibu terinspirasi dan mungkin menjadikan sumber kekuatan gitu ya untuk keberlangsungan si usaha ini. Dan awalnya sih ZNG ini memang istilahnya aktif di dinas, di UMKM gitu, yang pada akhirnya ya alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Sebelumnya kenapa sih keluarga Dada itu, terutama orang tua Dada, kamu kali besar ini kenapa memilih usaha JNJ ini? Kayak ada bakery, cookies, sama. Oke, memang sebelum ke kue kering itu ibu ke banyak juga, salah satunya itu ke mukena, terus ke baju-baju muslim. Cuman waktu itu tuh belum sehits sekarang ya, kayak orang pakai kerudung, orang-orang mukena lucu tuh nggak sehits sekarang kan. Dan waktu itu ya belum ada sosmed juga, dan mungkin memang belum rezeki juga di mukena. Jadi pas mukena itu cuma 2 tahun, dan ketika ada istilahnya cobaan usaha akhirnya tumbang dan memulai ke kue kering. Sebenarnya nggak ada alasan gimana kayak ya udah pengen coba aja, dan itu pun belum ada keahlian khusus gitu loh, cuman emang suka bikin kue dan mencoba peruntungan di situ, yang alhamdulillah rezekinya itu di kue.
Oh ya, untuk modalnya teh dari misalnya sehari-hari itu catering modal dari Oke, modal usaha ibu ini di tahun 2008 memang itu hanya 400.000 rupiah. Jadi awalnya itu si 400.000 itu digunakan jadi apa buat beli bahan baku itu sebanyak 400.000. kemudian untuk target pemasarannya. Oke, untuk target pemasaran sebenarnya kita kan targetnya itu memang semua umur ya, jadi semua kalangan juga karena kita memang menyediakan mulai dari bakery, cake ultah dan kue kering itu dimaksimalkan di harganya yang terjangkau, cuman dengan kualitas yang bisa bersaing pun itu dengan brand-brand besar gitu. Jadi memang untuk target pasarnya itu semua umur dan semua kalangan. Dan untuk pemasarannya itu sendiri kita ada di offline outlet ya, ada outletnya itu di undangan. Terus kita juga ada distributor di beberapa pasar induk di Kuningan, dan ada juga kita udah merambah ke sosial media, itu ada di Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Kalau yang di pasar itu kan selain di online di online. Iya, di pasar induk Kuningan ada, di pasar baru Kuningan, terus pasar Kramat Mulia, dan ada di sebagian pasar Acara. Kalau untuk perhitungan keuangan itu Oke, mungkin dari segi omset ya, untuk omset per hari memang kita alhamdulillah di angka 5 sampai 6 juta juga dapat. Terus untuk mungkin laporan keuangannya mungkin nanti bisa di shop aja, adalah baru segala macamnya. Dan paling untuk keuangan kita ya, sebenarnya kalau laporan keuangan itu biasanya berbentuk Excel. ya untuk surat-surat itu teh surat perizinan atau PNJ ada ya. Oke, untuk ZNJ memang dari tahun sendiri juga udah apa ya istilahnya taat ke undang-undang ya. Jadi kita udah punya yang pertama ada NIB, nomor induk berusaha, terus ada halal juga yang itu biasanya per 5 tahun atau 4 tahun sekali gitu, itu diperbaharui sama kita. Ada PRT juga ada, terus sekarang kita juga udah punya hak cipta atau hak merek jadi udah ada. Lalu untuk manajemen karyawan apakah sudah terlaksana? Oke, mungkin ke sumber daya karyawannya itu sistemnya ya. Jadi kita itu di hari kerjanya itu ada 6 hari di 1 minggu, dan biasanya itu pada kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore ada makan. Kita menyediakan makan siang dan apa ya istilahnya coffee break, atau kalau di Sunda mah wedangen gitu kan, di jam 9-nya. Dan ada waktu istirahat 1 jam, dan kita juga menyediakan jam sostek, dan sudah terafiliasi juga dengan rumah sakit Permata. Jadi kita misalnya ada yang sakit gitu ya, jadi nanti tinggal minta surat ke bagian manajemen, nanti secara gratis ke rumah sakit Permata kayak gitu. Dan kemarin juga kita udah resmi di jam sostek itu ya, per bulannya kan dipotong ya, cuman itu kan penting juga untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Terima kasih kepada Cekara untuk menjadi narasumber yang diwawancara oleh kami mengenai salah satu kuliner bidang usaha JNC Kuningan. Dan itu saja mengenai laporan hasil observasi dan wawancara mengenai salah satu usaha bidang kuliner di Kuningan, yaitu JNC Favorit. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.